Selamat siang. Siang ini saya akan menuju ke kantor DPMD Kabupaten Jember untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan promosi produk unggulan desa di acara Jember Festival Karnaval tahun 2023. Saya akan menuju ke kantor DPMD Jember yang berjarak 25 km dari kediaman rumah saya. Selamat mengikuti. Rapat koordinasi yang diikuti oleh pejabat pemerintah kecamatan dan pendamping desa dari 28 kecamatan ini membahas persiapan pameran produk unggulan desa yang akan ditampilkan pada event GFG pada tanggal 4-6 Agustus 2023. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan pameran produk unggulan desa dalam rangka memeriahkan kegiatan event nasional yaitu GFC 5. Rapat koordinasi ini dibuka oleh Purwayudi, Kasih Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Jember, serta dihadiri oleh tim GFG dan Dodik Merdiawan selaku Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Jember. Dalam sambutannya, Purwayudi menyampaikan bahwa event GFG adalah event yang patut dibanggakan. Nanti event ini bisa menjadi promosi produk unggulan desa yang akan ditampilkan tiap-tiap kecamatan. Produk unggulan desa masing-masing. Kita ketahui 2022 kemarin semua desa sudah memiliki produk unggulan desa, sehingga tampilan di pameran ini nanti harapannya adalah menampilkan semua produk unggulan desa, walaupun klasternya berdasarkan distrik atau kecamatan, tetapi monggo untuk ditampilkan semua produk unggulan yang sudah di SK-kan Kades masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin Pak Pur untuk sedikit mereview kembali kenapa kegiatan pada tahun ini kita sosialisasikan kembali. Jadi kami bersama-sama dengan tenaga ahli Kemendes itu memang punya program sebenarnya yang sudah 1 tahun lalu kita gagas. Kita punya keinginan bagaimana kita punya event tahunan, tetapi kita integrasikan. Kalau membuat event sendiri dan tidak bisa mendatangkan banyak orang, maka sulit itu. Nah, kebetulan saya dengan Mas Dodi, dengan teman-teman pendamping desa yang lain, mencoba memformulasikan tahun kemarin. Dan tahun kemarin merupakan tahun pertama kita bersama dengan DPRD dan tenaga ahli Kemendes. Nah, harapannya apa Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan di sini, harapannya bukan hanya sekedar kita pameran, tetapi itulah sebuah usaha kita. Bagaimana usaha-usaha dari dinas DPRD, teman-teman tenaga ahli dan pendamping desa Kemendes yang bisa untuk mempublikasikan aktivitas kegiatan melalui promosi potensi desa yang diwakili di satu kecamatan. Harapan kita seperti itu. Karena memang juga ini momentum sebenarnya. Kami masih tahun ini masih tahun kedua bersama-sama dengan DPRD dan pendamping desa Kemendes itu untuk memformasikan. Jadi harapan kami tahun ketiga itu sudah tahun dan ini kita memamerkan kepada Kemendes. Jadi kita memang dulu pernah 1 tahun di awal sudah melaksanakan kaitan dengan pameran. Kaitan dengan pameran produk unggulan di kegiatan desa. Jujur saja, event ini sebenarnya adalah eventnya GFD. Bicara tentang GFD, tentu ini sudah event yang tetap internasional. Apa yang disampaikan Pak David ini luar biasa. Impian-impian yang besar sebenarnya kalau dari kepala kita. Nah, untuk bisa menerjemahkan sampai dengan desa, bahasa dasar kami pada saat itu. Kalau saya mengatakan bahwasanya saya beli odol itu pasti pipe soda. Kalau beli air pasti aqua. Nah, membranding inilah yang akan kita lakukan. Dan ini pun prosesnya tidak semudah 1 atau 2 tahun akan dilaksanakan. Oleh karenanya harapan ke depan desa sudah punya ciri khas.
Kalau ngomong puger, masih ngomong terasi kan begitu. Tapi kalau Dalam penjelasannya, Dodik Merdiawan menyampaikan teknis pelaksanaan kegiatan, kebutuhan, perlengkapan dan anggaran biaya, serta teknis pencatatan dalam APBDes. itu pelaksanaannya efektifnya 3 hari. Pelaksanaan 3 hari dimulai tanggal 3 sampai dengan 6. Tanggal 3-nya itu mapping booth atau melakukan sebuah proses penataan berkaitan dengan produk-produk yang akan dipamerkan. Jadi hari Kamisnya itu melakukan sebuah proses penataan, dekorasi, ada spanduk dan lain sebagainya. Jumat, Sabtu, dan Minggu itu adalah eventnya, pelaksanaan kaitan dengan kameranya ini. Mulai jam setengah 10 pagi sampai jam 10 malam. Tentu di situ ada yang jaga dia lah. Nggak mungkin kalau kita biarkan yang berkaitan dengan marketing. Ini yang akan saya bicarakan teknis berkaitan dengan hal pameran tersebut. Yang kedua, tadi tempatnya, zona dan lain sebagainya sudah disampaikan secara detail oleh David. Nah, sekarang saya mau membicarakan berkaitan dengan kebutuhan pameran. Pasti satu butuh booth itu tenda, iya. Nggak bisa kita membawa tenda sendiri untuk pameran, nggak bisa. Tapi booth ini sudah disediakan oleh panitia kabupaten. Sifatnya adalah sewa-bayar. Kalau yang di tahun lalu booth itu 2 kecamatan menjadi 1, kalau sekarang tidak. 1 kecamatan, 1 tenda. Ya ini soko-soko kita bicarakan berkaitan dengan itu ya. Oke ya, nanti panitia kabupaten tentunya menyediakan sebanyak 28 khusus berkaitan dengan yang umum. Booth ketiga Semboro, booth 4 Buker, booth 5 Bangsal-Sari, booth 6 Puluhan, 7 Sukorambi, booth 8 Tempurjo, 9 Mumbulsari, booth 10 Ajung, 11 Arjasa, 12 Jelbuk, 13 Sumber Jambe, 14 Silo, 15 Kencong, 16 Tanggul, 17 Umbulsari, 18 Gumumas, 19 Serang Puji, 20 Balung, 21 Pandi, 22 Ambulu, 23 Mayang, 24 Jenggawa, 25 Pakusari, 26 Kalisa, 27 Sukowono, 28 Sokomda. Dengan sosialisasi awal yang kedua membentuk kepanitiaan. Karena persiapan sosialisasi dilakukan oleh Pak Camat, menghadirkan kepada seluruh kepala desa, melibatkan ketua penggerak PKK desa. Tujuannya kan istrinya kan gitu ya. Yang kedua, kepala desa, Pak Camat juga mengundang Bapak Ibu Direktur BUMDes maupun BUMDes serta teman-teman pendamping. Tapi saya senang sekali Pak Mungkin sudah nyampe kan. Ini momentum yang luar biasa sekali. Kalau bicara tentang desa, ya nggak jauh beda ini adalah sebuah tempat yang ada. Rata persiapan. Jelaskan apa? Menjelaskan seperti yang kita jelaskan pada panjenengan sekarang. Yang kedua, membentuk kepanitiaan. Bapak Ibu yang saya hormati, di tahun kemarin kita melibatkan ibu-ibu PKK. Pelibatan perempuan ini sangat luar biasa. Dan saya sangat antusias. Ibu-ibu PKK ini sebenarnya luar biasa. Mereka bersemangat. Yang kedua, ini adalah tahun kedua. Dan kalau seandainya kita tinggalkan mereka, karena mereka sudah berdarah di siapa ini? Ya istrinya Pak Camat, ya istrinya Pak Kadek. Terus anggotanya siapa? Ketua penggerak PKK di desa dengan direktur penggerak. Biaya ini sifatnya dalam gotong royong. Jumlah pelaksanaan dibebankan pada APBD 2023. Kode kegiatan posnya itu ada di APBDes. Pos anggarannya itu ada di nomenklatur atau kode kegiatan 323. Pemberdayaan, bidang pemberdayaan ya 23, penyelenggaraan berkaitan dengan festival kesenian. Yang saya lihat rata-rata masing-masing desa ini sudah menganggarkan semuanya. Karena kenapa Pak Zade? Ya, makanya ini Pak Zade. Yang sebagian sudah menganggarkan, ambil dari sini. Pertanyaannya, bagaimana yang tidak menganggarkan kali gitu? Saya ambilkan di 118 Pak. Apa ini? Penyediaan operasional pemerintah desa 3% yang bersumber dari dana desa.
Masyarakat ini menganggarkan semuanya Pak. 3%. Jangan Pak, kecuali pertanian. Karena kami di sana untuk yang reguler tidak bisa saya namanya pertanian. Karena ada kasus yang punya. Kalau 118 3% dari dana desa itu pasti yang nggak efektif. Karena ada 3 hal atau 3 akun kaitan dengan 3% tadi. 1 untuk biaya koordinasi, yang 2 untuk kerawanan sosial, yang ketiga untuk kegiatan lain-lain. Kegiatan lain-lain itu rata-rata digunakan. Oh iya sebentar lagi saya tunggu ya. Digunakan untuk kegiatan keagamaan, digunakan untuk festival, kegiatan pameran dan lain sebagainya. Tarik tambang apapun. Oke. Nah, sehingga total keseluruhannya ini harus gotong royong dari desa-desa. Contoh, perkiraan jumlah biaya anggaran tadi habisnya ini yang saya perkirakan 17 juta ini sudah jalan. Bu, terlalu besar. Bisa, silakan dikurangi. Dari 17 juta tadi, kalau satu kecamatan ada 10 desa, mau urunannya hanya 1.700.000. Jadi bukan desa 17 juta, enggak loh ya. Jangan salah lagi loh ya. Ini loh ilustrasinya ini. Kecamatan terdiri 10 desa, maka 17 juta dibagi 10 desa. Tak juta kalau yang tahun-tahun dulu saya nganggarkan kurang lebih 6,5 juta kalau nggak salah, berapa itu ya? Jadi per desa dijalui sauno, padahal itu satu kecamatan. Sama hari ini ya, ini 17 juta itu satu kecamatan. Yang saya asumsikan kalau seandainya satu kecamatan 10 desa habisnya 17, ya 1 juta itu ngatusan. Lupa lemongan desa ya dibagi 6, 17 hari. Agak banyak ya, nggak apa-apa. Di akhir kegiatan, Purwahyudi menghimbau agar hasil dari rapat ini dapat disampaikan dan dikoordinasikan dengan camat dan ditindaklanjuti di masing-masing kecamatan dan desa. TV Desa Jember melaporkan. Melakukan proses perencanaan dan lapor di tingkat kecamatan. Demikian, terima kasih. Salam saya pada Pak Camat dan pejabat masing-masing.